Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik alaihi wa sallim ajmain, amma ba'd. Sahabat Tombo Ati TV, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dapat berjumpa kembali di channel Tombo Ati TV ini dengan keadaan sehat, keadaan lebih baik lagi. Bagi yang masih sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan kepada umat-umatnya yang solih dan solihah, insya Allah digolongkan ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mengajak kepada kalian semua untuk tetap memperkuat keyakinan kita bahwa kita akan segera diberi kesembuhan bagi yang masih sakit. Bagi yang sudah sehat, yakin bahwa kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sensasi-sensasi datang, kalau ada rasa-rasa datang di tubuh, di badan kita, itu adalah sesuatu hal yang wajar, sesuatu hal yang biasa yang dialami orang-orang sehat pun juga seperti itu. Orang anxiety psikosomatis memang aneh. Mungkin sekarang masih ada yang merasakan banyak sensasi, 1000 sensasi. Sensasi yang datang kepada kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sensasi yang luar biasa, dan itu sering disebut dengan penyakit 1000 sensasi. Orang yang terkena asam lambung yang mengakibatkan anxiety psikosomatis, yang mengakibatkan kecemasan berlebihan, yang mengakibatkan ketakutan, trauma dengan rasa sakit, hipokondria, ataupun ketakutan hingga mengakibatkan rasa takut kematian dan berita-berita yang buruk, yang tidak baik, itu psikosomatis. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, sekali lagi saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada kalian semua untuk memperkuat keyakinan kita bahwa kita sebenarnya baik-baik saja, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit ini kita akan teringat dengan dosa-dosa kita. Dengan sakit ini kita akan teringat bahwa kita itu siapa, kita diciptakan untuk apa. Kalau diberi dengan sakit seperti ini, itu tidak ada perubahan. Mau diberi peringatan seperti apa oleh Allah? Kita sudah diberi peringatan, kita sudah disentuh oleh Allah, kita sudah diuji oleh Allah. Ya kita harus segera mendekatkan diri kepada Allah. Kemana-mana sudah mentok, ke dokter sana, ke dokter sini, sudah ke rumah sakit, sudah ke tukang ruqyah, sudah kemana saja sudah dilakukan. Tapi rasa-rasanya tidak ada perubahan.
Nah itu Allah itu minta bahwasanya kita sendiri datang kepada Allah, mengadu kepada Allah, cerita kepada Allah, curhat kepada Allah. Masalah kita, pribadi kita, yang tahu hanya diri kita dan Allah. Kita serahkan, kita ceritakan kepada Allah, dan itu akan membuat kita lebih ringan. Beban kita akan semakin ataupun menjadi lebih ringan kalau kita ceritakan kepada Allah. Jangan malu datang ke Allah, meskipun dosa kita sebesar gunung, seluas lautan. Kita ceritakan kepada Allah, ya Allah, aku banyak dosa. Aku beristighfar kepadamu, astagfirullahaladzim. Aku memohon kepadamu untuk Engkau beri petunjuk-petunjuk, sehingga aku bisa terhindar dari dosa-dosa yang aku lakukan. Dan aku bertobat kepadamu, ya Allah. Serahkan jiwa dan ragaku kepadamu. Aku ikhlaskan semua ketentuanmu. Dengan sakit ini aku ridho, aku terima. Dengan kalian semua menerima, dengan kita semua menerima takdir Allah, dengan kita menerima sakit dari Allah kepada kita ini, kita terima, itu akan semakin ringan untuk menjalaninya. Ya teman-teman, kita rubah bahwasanya dengan ada rasanya sensasi, kita syukuri, alhamdulillah, terima kasih Allah membuat aku seperti ini. Kalian merasakan takut kematian, memang lucu. Orang yang sakit anxiety psikosomatis yang diakibatkan asam lambung itu mengakibatkan kita takut sesuatu hal yang buruk, takut kematian, takut berita buruk, takut berita kriminal. Kita mendengarkan suara burung saja kita itu ketakutan, mendengarkan suara petir, mendengarkan suara ambulan, mendengarkan suara yang tidak baik, agak keras saja kita tidak mampu. Seperti itu. Ada orang meninggal, kita rasanya malah kita seperti seakan-akan mau meninggal. Mendengarkan berita kematian, seolah-olah kita akan diberitakan juga seperti orang yang meninggal itu. Ada sesuatu hal sedikit saja seolah-olah kita takut. Jangan-jangan ini akan terjadi sakit apa? Jangan-jangan saya itu sakit berat apa? Seperti itu. Jangan-jangan kita itu sakit yang berbahaya. Kita takut sakit jantung, kita takut sakit paru-paru, kita takut sakit liver, kita takut sakit kanker, kita takut stroke dan lain sebagainya. Karena sensasinya luar biasa. Tapi setelah kita sadari, kita segera sadar dan kita segera menyadari bahwasanya kita tuh sebenarnya baik-baik saja. Itu hanya halusinasi yang disebabkan oleh asam lambung yang naik sampai ke amandela. Amandela memberi sinyal ke otak bahwasanya akan terjadi suatu hal yang baru. Teman-teman, sahabat Tombak Hati TV dimanapun berada, Allah itu memang sudah membuat seperti ini. Jadi jangan kalian mohon kepada Allah untuk menghilangkan asam lambung. Asam lambung itu memang ada, dan itu penting untuk tubuh kita. Jadi asalkan asam lambungnya normal, ya semua akan baik-baik saja. Asam lambung itu penting untuk membantu pencernaan. Kalau tidak ada asam lambung, ya kita tidak bisa hidup. Karena itu jangan pernah memohon untuk menghilangkan asam lambung, tapi memohon untuk normalkanlah, ya Allah, asam lambungku biar tenang. Asam lambung yang ada di perut kita ataupun perut kita itu menjadi otak yang kedua setelah otak kita yang di sini. Kalau di sini tenang, maka di sini akan ikut tenang. Kalau di sini tidak tenang, maka akan juga akan mempengaruhi sini. Jadi itu melingkar terus, berpengaruh dari pikiran kepada lambung kalian. Jadi lambung itu adalah otak kedua setelah otak kita yang ada di atas ini. Sahabat Tombak Hati TV dimanapun berada, mari kita menenangkan diri. Dengan cara seperti apa? Relaksasi. Silahkan relaksasi seperti video-video yang saya sebutkan, saya sampaikan sebelumnya. Ketik relaksasi Tombak Hati TV, maka akan keluar. Meditasi Tombak Hati TV, maka akan keluar. Cara menenangkan diri Tombak Hati TV sudah ada juga. Cara pijat titik refleksi Tombak Hati TV, maka akan keluar juga. Pantangan anxiety Tombak Hati TV, maka akan keluar. Hidup sehat Tombak Hati TV, maka akan keluar. Ketik saja seperti itu. Cara menghindarkan cemas dengan cepat Tombak Hati TV, maka akan keluar. Dan ikuti trik-trik itu, maka kalian akan segera sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa idza maritu fahuwa yaswin. Seperti itu, bahwa kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Allah itu kuasa atas segala sesuatu, apalagi hanya menyembuhkan kita. Menghidupkan orang mati saja bisa, mematikan orang hidup saja bisa, membuat orang kaya sangat bisa, membuat orang miskin sangat bisa. Tulijul laila fi nahar wa tulijul nahara fi lail. Membuat siang menjadi malam bisa, membuat malam menjadi siang bisa. Kayak gitu. Jadi Allah itu sangat kuasa. Wa tukhrijul hayat minal mayit wa tukhrijul mayita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bil ghairi hisab. Allah itu sangat luar biasa, sangat berkuasa. Jadi kita kuatkan keyakinan. Kalau pas sholat membaca bismillah dengan benar-benar merenungnya. Kalau pas sujud membaca sujud, kita benar-benar merenungnya, benar-benar meresapi maknanya. Misalnya dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang pengasih lagi Maha Penyayang, itu kita resapi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kayak gitu, kita itu benar-benar merasapi di saat kita sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu harus benar-benar diresapi. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Amin. Yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita setiap waktu, setiap saat. Bersabarlah. Kita bersabar, dan juga jangan melupakan sholat 5 waktu bagi yang muslim. Bagi yang non muslim, monggo silahkan dengan meyakini keyakinan agama kalian. Kalau kami orang muslim yakin bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan Allah itu mau apa saja bisa, yang memberi kasih sayang kepada kita. Mari kita lakukan trik-triknya. Lihat TV94. TV94 itu adalah ringkasan dari semua video yang sudah saya sampaikan. Lihat di situ TV94 Tombo Ati TV. Lihat di situ, lakukan triknya, dan segera lakukan prakteknya selama 41 hari untuk merubah 3 pola. Pola pikir, pola hidup sehat, dan pola makan. Ditambah keyakinannya, ketauhidan kita kepada Allah. Tiga-tiganya harus berjalan secara bersamaan. Tidak boleh kita mengobati hanya perutnya tok, pola makannya tok, tapi kita juga harus mengobati pikirnya dengan pola pikirnya. Kita juga harus mengobati pola hidup sehatnya, atau merubah pola kita menjadi lebih hidup sehat lagi. Dengan cara bagaimana? Video-videonya sudah banyak sekali. Lakukan toh, jangan bingung toh, jangan hanya bingung toh, tapi lakukan. Semua trik-triknya insya Allah akan menjadi wasilah kesembuhan kita semua. Sabar. Bagi yang tidak anxiety psikosomatis mungkin tidak paham dengan apa yang saya sampaikan. Dan bagi yang anxiety psikosomatis, sangat-sangat saya tahu apa yang kalian rasakan, dan kalian menderitanya seperti apa. Saya merasakannya, saya pernah mengalaminya. Oleh karena itu saya mengajak kalian untuk bangkit dari titik terendah. Bukan berarti saya seorang dokter, bukan berarti saya seorang terapis, bukan berarti saya seorang tukang ruqyah, bukan berarti saya ini orang pinter. Saya hanya orang yang pernah mengalami seperti apa yang kalian rasakan, atau seperti apa yang kalian alami. Dan saya ibaratnya berjalan, saya pernah melalui jalan-jalan ini, dan saya mengingatkan kalian, awas di kanan jurang, awas di kiri jurang, hati-hati lewatnya sini. Insya Allah akan sampai tujuan, dan kita akan disehatkan oleh Allah, dan akan dikuatkan, ditenangkan, dinyamankan, dibahagiakan, dan kesehatan sempurna akan ada pada kita. Insya Allah akan menjaga diri kita
dan kita akan tetap hidup dan panjang umur dengan izin Allah yang berkah barokah. Kita berani dan percaya diri, kita akan membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Kita akan bermanfaat untuk negara ini dan agama kita tercinta, insya Allah. Dengan izin Allah, mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesempatan untuk berjumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa dan saling menyemangati dengan yang lain. Komentar yang baik, yang sopan di dalam video kami. Silahkan subscribe juga bagi yang belum subscribe. Like, share kepada yang membutuhkan. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang berdakwah dan kita dicatat beramal ibadah, dan kita akan selamat fi dunya wal akhirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.